Kenapa bukan 3.300.000 apa modal sahamnya? Karena apa? Karena tadi yang 300.000 kan agionya. Karena yang 300 itu agionya, jadi nggak perlu dicatat. Karena modalnya ya cuman sebesar 3 juta itu tadi. Agio itu kan keuntungan kita. Cuman piutangnya tetap 3.300.000. Karena kelebihan keuntungan kita kan kita terima berupa kas nanti. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kita mencatat modal sahamnya tetap sesuai dengan harga nominal. Walaupun nanti itu ada agio atau disagio, itu nanti beda lagi. Karena keuntungan atau kerugian kita kan masuk ke akun yang beda, bukan masuk ke akun modal. Cuman nanti kasnya yang kita terima berlebih atau berkurang, udah itu aja berpengaruhnya. Oke. Nah, ini nilai buku per lembar saham. Jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham beredar. Ini cara cari nilai buku ya. Contohnya, nggak ada contohnya. Ya cuma nama saham aja kok mbak, saham Statu Air, nggak usah nggak apa-apa. Langsung menerbitkan saham. Istilahnya di bahasa Indonesia itu kan gitu toh, banyak istilah. Cuman kalau di bahasa Inggrisnya nggak pakai Statu Air gitu, langsung menerbitkan saham sekian, nggak perlu terlalu nggak pakai itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang biaya organisasi, pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan. Nah ini maksudnya beban-beban organisasi ya. Biaya apapun yang dikeluarkan itu biaya organisasi, oke. Mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Berarti per tahunnya berapa? Yuk. Ini contoh tahunnya. Nah, ini. Ingat, kalau ada amortisasi itu biasanya berhubungan sama aktiva tetap atau nilai buku. Sebentar, ini kok nggak bisa balik. Ini contohnya tadi kan mendirikan perseroan sebesar 10 juta selama 20 tahun. Berarti per tahunnya berapa? Tiap tahun biaya yang kita keluarkan buat perusahaan itu berarti berapa? Ini kan kita keluarkan di awal kan 10 juta. Ini 20 tahun loh ya. Ayo berapa? Ya 10 juta buat 20 tahun. Berarti berapa per tahunnya? 120 juta. Kok 120 juta mbak? Tinggal dibagi aja, 10 juta dibagi 20 tahun, berarti per tahunnya 500.000. Jadi nanti ada penyusutan atau amortisasi sebesar 50.000. Nah, karena ini kan bentuknya nggak berwujud ya. Kalau berwujud kan namanya penyusutan. Nah, makanya di sini namanya amortisasi. Jadi ini pada awal ini biaya organisasi, ingat akun beban atau akun biaya kan didebat. Jadi beban organisasi pada kas sebesar 10 juta. Ini pada saat kita mengeluarkan duit untuk biaya organisasi. Nah, tiap tahunnya ada yang namanya enggak dibagi mbak, kan karena 10 juta itu untuk 20 tahun. Berarti kan per tahunnya kita harus tahu berapa. Jadi 10 juta itu dibagi 20 tahun, bukan dikalikan. Oke. Nah, namanya amortisasi ini sama kayak penyusutan kalau di aktiva tetap.
Tapi ini kan karena bukan aktiva tetap, cuman berupa biaya, makanya namanya amortisasi. Amortisasi biaya organisasi 500.000, di kreditnya biaya organisasi. Jadi kreditnya biaya organisasinya berkurang. Ini setiap tahun kita mencatat seperti ini sampai akhirnya nanti tahun ke-20. Jadi kayak istilahnya penyusutan biaya organisasi. Tapi ini namanya amortisasi. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Maksudnya di modul sudah banyak? Apanya Mbak yang banyak di modul? Nah, sekarang iya. Ya, ini kan yang penting-penting saya masukkan sini. Sekarang kita bahas saham treasury. Ini saham treasury itu maksudnya kita sudah menerbitkan saham, udah dijual ya, terus kita beli lagi. Jadi kita membeli saham kita sendiri lagi, itu namanya saham treasury. Dengan alasan tertentu perseroan memperoleh kembali sahamnya. Kan saham perseroan itu sendiri yang telah dikeluarkan, jadi kita beli sendiri. Alasan itu saham treasury ini akan dibagikan atau dijual kepada para karyawan atau sebagai penanaman sementara, di mana saham ini kemudian akan dijual kembali untuk menjaga agar harga pasar saham perusahaan tetap stabil, sama diperoleh dari sumbangan para pemegang saham untuk menambah. Nah, ini macam-macam alasan kenapa kok saham itu kembali lagi ke perusahaan. Itu namanya saham treasury. Oke? Persamaan saham treasury dan saham yang belum dikeluarkan. Kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva. Jadi saham treasury itu bukan aktiva ya. Walaupun kita mendapatkannya kembali, tapi itu bukan aktiva kita. Terus untuk menghitung jumlah saham yang beredar, kedua saham ini dikurangkan dari modal saham statuair. Modal saham statuair tadi modal yang dikeluarkan tadi. Modal yang diterbitkan bukan dikeluarkan. Terus kedua jenis saham ini tidak memiliki hak suara dan hak pembagian dividen. Jadi saham treasury kita tidak bisa dapat dividen karena ini kan yang punya perusahaan sendiri. Kok bicara makan-makan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang saham treasury? Ada mau ditanyakan? Sekarang kalau nggak ada langsung masuk contoh. Perseroan menerima sumbangan saham dari para pemegang saham sebesar 1000 lembar. Terus menjual 600 lembar saham sumbangan dengan harga 20.000 per lembar, sama menjual 300 dengan harga 30.000 lembar. Jadi kita bisa menjual lagi saham treasury-nya. Jadi ini saham treasury yang kita punya itu dari sumbangan pemegang saham sebesar 1000 lembar. Terus kita jual lagi 600 lembar sama 300 lembar. Ini nilai nominalnya 120.000, yang 130.000. Oke. Nah, ini cara mencatatnya. Pertama, kas pada modal sumbangan sebesar 12 juta. 12 juta dari mana? Yo. 12 juta dari mana? Ada yang tahu? Mbak, mas. Betul. Jadi 12 juta itu dari ini 600 kali 20.000 sama yang 9 juta itu 300 dikali 30.000. Oke. Catatnya